Puji Tuhan. Shalom semuanya. Pagi ini saya mau mengajak kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37. Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan tentang apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, terlebih 1,5 tahun yang akan datang ini. Bagaimana saya percaya, seperti kejadian di dalam kisah kehidupan janda Sarfat, ada pemeliharaan Tuhan yang supranatural yang Tuhan akan lakukan buat kita. Kita akan melihat hal yang sama, yang waktu itu saya pesan buat semua teman-teman, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita boleh mengalami pemeliharaan surga yang luar biasa seperti yang dialami oleh janda Sarfat, bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak di dalam buli-bulinya tidak pernah berkurang. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3. Ada satu prinsip yang menjadi kunci dari seberapa banyak yang kita bisa terima, seberapa banyak yang kita mau terima dari Tuhan. Nah, ini kunci yang sama yang seperti yang dialami pada kisah janda Sarfat, saya temukan juga dalam kisah kehidupan Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga, Alkitab menuliskan begini. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, ada satu icon atau satu barang yang mencolok sekali yang selalu dikaitkan dengan cerita Yusuf, yaitu jubah yang maha indah. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang jubah ya. Pertama kali Yusuf muncul di permukaan, Alkitab menceritakan dia sosok yang sangat di-VIP-kan oleh bapaknya, dan dia didandanin bapaknya begitu ganteng, begitu elegan, sampai secara khusus dipersiapkan jubah yang maha indah. Nah, mari kita akan lihat proses perjalanan dari jubah. Karena jubah ini penting sekali konteksnya dengan hidup kita. Apa artinya jubah? Banyak hal ya, jubah di sini berbicara tentang banyak hal. Jubah di sini bisa berbicara tentang kebanggaan. Jubah di sini bisa bicara tentang pride atau harga diri. Jubah di sini juga bisa bicara mengenai status. Jubah di sini juga bisa bicara mengenai kehormatan, kemuliaan. Nah, Anda akan lihat tidak ada yang di Alkitab itu ditulis secara kebetulan. Semua ada maksudnya. Kita lihat ada 3 tahapan yang dialami dalam kehidupan Yusuf yang berkaitan dengan jubah. Dan saya percaya jubah ini bukan cuma sekedar simbolik, tapi ada makna yang luar biasa ya. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23. Perhatikan, apa yang terjadi pada jubah yang maha indah yang dipakaikan oleh ayah dari Yusuf kepadanya. Hal pertama yang terjadi, lihat ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara, sama seperti kehidupan Yusuf, ada keadaan-keadaan di mana saudara dan saya itu dalam tanda kutip kita itu dipaksa. Apa yang menjadi jubah yang maha indah yang kita kenakan dirampas, ditanggalkan. Harga diri, status, kehormatan. Bahkan kalau menurut saya jubah bukan hanya berbicara di situ, tapi jubah berbicara tentang sesuatu yang kita mau,
sesuatu yang kita sukai, impian-impian kita, planning-planning kita. Karena kalau saudara baca, setelah Yusuf mendapatkan jubah maha indah, saya membayangkan ketika dia memakai jubah yang maha indah, dengan bangganya dia tunjukkan sama koko-kokonya, nih lihat aku ganteng kan, nih lihat ini jubah yang hebat, nih lihat jubahku yang luar biasa. Nah, saudara, tidak lama kemudian Yusuf mendapatkan mimpi, di mana dalam mimpi itu dia melihat beberapa berkas tunduk kepada berkas yang dia punya. Kemudian dia melihat benda-benda di langit itu menghormati. Saudara, semua berbicara tentang visi, semua bicara tentang impian yang Tuhan taruh dalam kehidupan Yusuf, bahwa suatu saat dia akan menjadi leader, suatu saat dia akan menjadi orang yang dimuliakan, suatu saat dia akan menjadi orang kehormatan. Mungkin hari ini Tuhan juga sudah memberikan kepada saudara sebuah impian. Mungkin hari ini Tuhan sudah memberikan kepada saudara sebuah visi. Visi yang indah banget. Visi yang luar biasa tentang masa yang akan datang. Visi tentang keluarga yang dimuliakan. Visi tentang keuangan yang diberkati. Visi tentang pekerjaan yang diangkat oleh Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada tahapan yang pertama dari kehidupan Yusuf, kita melihat bahwa semuanya dirampas. Jubah yang maha indah itu dirampas. Dan kita tahu ceritanya, Yusuf dibuang ke dalam sumur dan keadaan totally terbalik 180 derajat. Bukannya jadi pemimpin, malah jadi budak. Bukannya dihormati, malah dihina. Bukannya dapat penghargaan, malah dapat direndahkan oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang pada derajat yang sangat bawah. Dari impian menjadi pemimpin, dari impian menjadi seorang yang dimuliakan, berubah total 180 derajat menjadi seorang budak. Kenapa? Gara-gara apa yang menjadi jubah yang maha indah yang Yusuf banggakan itu dirampas. Dan saya percaya Tuhan izinkan juga, kadang-kadang Tuhan izinkan impian saudara, visi yang Tuhan sudah kasih, sepertinya dalam tanda kutip diambil semuanya dari saudara. Dan selama 1,5 tahun ini dengan semua adanya COVID, banyak planning kita tertunda, bahkan mungkin berantakan, bahkan mungkin banyak dari saudara sudah mulai kehilangan harapan dan impian yang saudara sudah pernah punya sebelumnya. Nah, mari kita lihat, tidak berhenti sampai di sini. Kita lihat perjalanan tentang jubah. Kejadian 39 ayat yang ke-12. Kejadian kedua yang kita tahu ya, Yusuf setelah dibuang jadi budak, kita tahu perjalanannya, dia diangkat jadi tangan kanan Potifar. Alkitab menuliskan dia dipercaya semua yang Potifar miliki kecuali istrinya. Saudara, Potifar itu seorang taipan, ya. Taipan itu dia itu seperti tangan kanan raja, tapi juga dia mempunyai bisnis, jadi konglomerat. Dia banyak sekali bisnisnya, dan di situ semua dipegangkan oleh Potifar kepada Yusuf. Dan pada saat itu pasti dong, Yusuf itu memakai jubah yang indah juga dong, karena dari status dari budak, kemudian diangkat menjadi tangan kanan Potifar, jubahnya pasti berbeda. Lihat, di sini dia mulai didandanin bagus lagi, dia mulai dapat kemuliaan, dia mulai dihormati, jabatan, status naik. Tapi kemudian apa yang terjadi di ayat yang ke-12 dan 13, perhatikan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya ke dalam tangannya dan telah lari keluar. Perhatikan kata kuncinya, meninggalkan baju. Anda lihat ada pergeseran terjadi. Pada waktu kejadian 37 ayat 23, baju atau jubah Yusuf dirampas. Jadi bukan keinginan Yusuf, dirampas dengan paksa. Ada mimpi, ada planning yang dirampas dengan paksa. Visi, semua dirampas dengan paksa.
harga diri dirampas dengan paksa. Tetapi amazing di ayat Kejadian 39 ayat 12 dan 13 ada kata-kata yang berbeda banget. Yusuf bukan dirampas bajunya, tetapi Alkitab menuliskan Yusuf meninggalkan bajunya. Ada sebuah perubahan attitude di sini kalau Anda lihat. Yang pertama tadi dia dirampas, dan yang di sini Yusuf dengan keputusan, dengan kerelaan, dia meninggalkan bajunya untuk lari. Dengan kerelaan dan kesadaran dan keikhlasan, Yusuf melepaskan bajunya. Perhatikan, ketika yang pertama dia terpaksa, dia dirampas. Tapi pada waktu attitude yang kedua, bajunya dia sengaja untuk rilis dan tinggalkan. Nah, Bapak Ibu, tidak dijelaskan secara persis berapa lama kejadian ini berlangsung dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan kisah Yusuf mengalami ketemu dengan Tante Potifar. Tetapi beberapa narasumber menuliskan bahwa pada waktu Yusuf ada di penjara, karena ketika Yusuf ikhlas meninggalkan bajunya, tidak lama kemudian Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara. Beberapa artikel dan interpretasi menyebutkan bahwa Yusuf ada di dalam penjara selama 2 tahun. Total, Yusuf dari kejadian dibuang jadi budak sampai Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, total ada sekitar 13 tahun. Berarti perkiraan saya, tahapan yang pertama itu terjadi sekitar 10 tahunan. Cukup lama. Yang saya mau tunjukkan, perhatikan. Ketika Yusuf bajunya dirampas, jadi terpaksa ya, namanya dirampas berarti dia tidak mau itu dirampas. Dia tidak mau itu diambil. Dia senang banget kok dengan jubah maha indah. Itu 10 tahunan. Dan ketika Yusuf dengan sikap hati ikhlas melepaskan bajunya, melepaskan kedudukan, melepaskan kenyamanan, melepaskan kenikmatan, melepaskan apa yang enak buat dia, bahkan mengikhlaskan impiannya, mengikhlaskan, mungkin dia berpikir, oh aku mimpiku udah barusan tercapai jadi pemimpin, tiba-tiba ngalamin begini. Dia ikhlaskan, dia tidak mempertanyakan Tuhan. Dia tidak berontak kepada Tuhan. Dia dengan sengaja memutuskan untuk meninggalkan bajunya. Sekarang saya ajak lihat, inilah titik klimaks dari perjalanan soal baju ya. Kejadian 41 ayat yang ke-42. Perhatikan. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Perhatikan, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Tahap pertama, baju Yusuf yang maha indah dirampas dengan paksa. Tahap kedua, Yusuf dengan ikhlas melepaskan. Pada tahap ketiga, Yusuf mendapatkan pakaian yang maha indah plus kalung emas pada lehernya dan cincin meterai otoritas di tangannya. Dengarkan. Ini yang saya tangkap. Ketika Yusuf punya sikap hati ikhlas, rela melepaskan. Mungkin impiannya, dia tidak mengerti kenapa seperti ini. Tetapi dia tidak berontak sama Tuhan. Dia ikhlas. Mungkin dalam konteksnya dia berkata, Tuhan aku tidak mengerti. Tapi aku mau percaya kepadamu. Silakan paksakan kehendakmu dalam hidupku. Apapun yang kamu mau. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Ketika Yusuf ikhlas. Pada akhir ceritanya kita tahu. Yusuf bukan cuma mendapatkan jubah indah. Bahkan ketambahan 2 item. Cincin otoritas. Cincin meterai itu otoritas.
dan kalung emas. Itu bicara tentang kekayaan, bicara tentang materi. Kalau cincin bukan bicara tentang materi, tapi power. Perhatikan, ketika kita makin bisa punya hati, makin cepat surrender, menyerahkan hak kita kepada Tuhan, menyerahkan dengan keikhlasan. Percayalah, pada ujungnya kita akan menerima jauh lebih banyak dari apa yang kita lepaskan. Amin, Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin ada hak saudara dirampas. Dalam arti mungkin saudara itu dimakan oleh orang. Katakan mungkin hak saudara itu dirampas oleh seseorang. Semakin saudara belajar untuk mengikhlaskan, semakin kita punya sikap hati penyerahan, semakin kita punya sikap hati yang mau tunduk untuk menyerahkan semua impian, semua tidak enak itu terjadi, kita menyerahkan dan manut sama Tuhan. Pada ujungnya, Anda akan melihat, Anda kehilangan satu, tapi Anda dapatnya 3, kan kira-kira seperti itu. Dari satu item yang hilang, 3 yang didapatkan Yusuf. Dan tidak kebetulan, angka 3 itu angkanya Tuhan. Bukan hanya Yusuf mendapatkan kemuliaan, tetapi dia juga mendapatkan kekayaan dan dia mendapatkan otoritas. Kuncinya, seberapa makin ikhlas saudara menyerahkan kepada Tuhan, semakin besar yang Tuhan akan lepaskan. Bahkan 3 item yang saya percaya Tuhan akan makin rilis semua yang dia punya, semua yang dia miliki. Tuhan akan rilis kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang dirampas dari saudara pagi ini? Apakah itu harga diri? Apakah seseorang menampar pipi kanan saudara? Alkitab mengajarkan makin kita belajar menyerahkan pipi kiri. Tuhan katakan barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan kembali nyawanya. Bahkan 100 kali lipat. Amin. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24, tidak usah kita buka, mengatakan begini. Sebuah biji, hanya 1 biji saja, kecuali dia jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan tumbuh menjadi makin banyak. Di dalam kekristenan itu punya prinsip yang berlawanan ya. Ada banyak prinsip yang kelihatan konyol. Kalau di dunia mengatakan kamu makin lepaskan makin hilang. Tetapi di dalam kekristenan justru kunci untuk mendapatkan banyak, kita harus rela untuk melepaskan kepada Tuhan. Makin rela kita lepaskan mimpi, makin rela kita mempercayakan kepada Tuhan tanpa mempertanyakan. Ingat ya, stage yang pertama terjadi pada kehidupan Yusuf 10 tahun lebih. Stage yang kedua sejak Yusuf belajar untuk meninggalkan. Bahkan saya yakin gini ya, Yusuf ketika masuk penjara, mungkin dalam pikirannya tuh gini, ya ampun, kejadian lagi, Rek. Kemarin sudah masuk sumur. Sudah enak. Apa yang Tuhan impikan kepada saya, kok seperti sudah terjadi. Saya ngalamin lagi, masuk sumur yang kedua kali. Mungkin pada waktu dia di dalam penjara di situ, mungkin Yusuf itu udah ngomong, udah wis Tuhan, terserah Tuhan mau apa-apain saya. Aku menyerahkan semua kepadamu. Jadi saudara, disitulah saya percaya ketika itu kita lakukan. Hanya 2 tahunan, Yusuf itu ada di dalam penjara, kemudian dia langsung naik level, gila banget, luar biasa. Perhatikan, Tuhan bahkan menambahkan lebih banyak dari apa yang kita lepaskan kepada Tuhan. Apa yang menjadi mimpi saudara ketika 1,5 tahun ini seperti berantakan? Belajar untuk surrender. Belajar untuk memiliki attitude seperti Yusuf yang ikhlas. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku belajar percaya kepadamu.
Makin kita belajar mempercayai Tuhan, seberapa besar yang kita percayakan kepada Tuhan, semakin dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu, bukankah ini yang Yesus lakukan? Dia menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan jauh lebih besar. Apa? Keselamatan semua orang di muka bumi. Yuk kita siapkan hati untuk mengangkat tubuh dan darah. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua belajar mengucap syukur. Ingat ya, belajar mengucap syukur untuk impian yang sedang dalam masa menunggu. Belajar mengucap syukur untuk saudara yang sedang menanti-nantikan pemulihan. Belajar mengucap syukur ketika skenario yang Anda hadapin hari ini kok nggak sama dengan apa yang Anda rencanakan. Saya berdoa pagi ini kita punya sikap hati seperti Yusuf yang belajar untuk meninggalkan jubahnya. Saya berdoa pagi ini kita belajar, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan mengatur semua baik adanya. Dan aku percaya Tuhan luar biasa pasti menepati janji. Dan saya percaya pengaturan Tuhan sempurna.